Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan nikmat hidayah, iman Islam, dan nikmat yang lain. Salawat beserta salam kita selalu kita junjung tinggi kepada Nabi besar baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan kita selaku umat keluarga dan sahabatnya. Kita selalu umat memohon untuk mendapatkan hidayah, inayah dan taufik syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul islami sekalian, kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan. Kita sangat membutuhkan ketekunan dan motivasi untuk memacu diri, dan itu bisa didapatkan dengan amal soleh. Secara naluri kita akan bahagia pada saat kita bisa membantu dan berbuat baik kepada sesama. Dan secara naluri pula kita akan merasa bahagia ketika kita menyadari bahwa kita hidup bukan untuk sesuatu yang kosong, yang tanpa tujuan, dan yang tidak serius. Ketika membuka buku Al-A'lam kalangan Asyar kali, banyak nama orang-orang masyhur mulai dari belahan bumi barat hingga timur dengan profesi masing-masing. Mengapa mereka masyhur? Karena mereka orang-orang intelek, berpengaruh dan menonjol dalam memaparkan biografi mereka. Kan satu hal yang merupakan sunnah Allah dan janji Allah, bahwa orang yang berbuat secara maksimal untuk kehidupan dunia saja, maka Allah akan memberikan dunia yang mereka inginkan, baik berupa ketenangan, kekayaan, kedudukan, dan lain sebagainya. Sedangkan pada level mistis dan islami, orang yang berbuat untuk akhirat secara maksimal, maka ia akan mendapatkan yang di dunia sekaligus yang di akhirat, yakni manfaat kehidupan dan pahala. Dari surat Al-Isra ayat ke-20, Allah berfirman, kepada masing-masing golongan, baik golongan
ini maupun golongan itu kami berikan bantuan dari kemurahan Rabb-Mu, dan kemurahan Rabb-Mu tidak dapat dihalangi. Dalam buku yang sama juga dituliskan bahwa orang intelek yang telah memberikan kontribusi positif kepada umat manusia dan tidak untuk akhirat, terutama kalangan non-muslim. Mereka lebih banyak berbuat untuk kebahagiaan orang lain daripada untuk diri mereka sendiri. Tapi akhir kehidupannya sangat mengenaskan. Ada yang mati bunuh diri, ada yang tidak puas dengan kenyataan hidupnya, dan ada pula yang hidup dalam kesengsaraan dan ketekanan jiwa. Kemudian saya bertanya kepada diri saya sendiri, apa gunanya jika orang lain bahagia, tapi saya sendiri menderita? Kau buat manusia bahagia namun kau sendiri mana? Lalu kau buat manusia tertawa sementara kau sendiri menangis. Saya mengerti bahwa Allah telah memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan, karena janjinya mereka berhasil mendapatkan hadiah Nobel, sebab memang mereka menginginkannya. Dan untuk mendapatkannya, mereka mati-matian. Mereka mendapatkan kemasyhuran, juga mendapatkan kekayaan, karena memang itu yang mereka cari. Tapi ada juga yang mendapatkan pahala dunia dan keindahan ganjaran akhirat. Masyaallah muslimin wa sahabat mistisyan Islami, sungguh bagus juga nih kisahnya. Orang yang berusaha mencari karunia dan ridho Allah, kepada orang yang mendapatkan kenikmatan melimpah, bahagia dan teguh memegang manhaj dan jalan hidupnya, Allah juga memberikan hak yang sama dengan orang yang intelek, masyhur namun merana karena prinsip hidup dan pemikirannya sendiri. Dengan keislamannya, seorang penggembala unta di gurun Arab jauh lebih bahagia daripada Tolstoy, si penulis asal Rusia yang terkenal itu. Mengapa saya bermistisyan Islami? Karena si penggembala itu sangat menikmati hidupnya dengan penuh kebahagiaan dan ketenangan, dan dia tahu kemana arah dari tujuan hidupnya. Sedangkan Tolstoy selalu tidak puas dengan keinginan dan usahanya. Gejolak hatinya tidak pernah bisa dipadamkan dengan apa
yang apa sebenarnya yang diinginkannya dan kemana tujuannya nanti. Bagi kaum muslimin, keimanan terhadap qada dan qadar adalah obat mujarab untuk menyembuhkan kegundahan seperti itu. Seseorang bisa bersaing mengatakan, tak ada orang yang kafir yang bisa merasakan kebahagiaan dengan qada dan qadar. Hal seperti ini sering saya ulangi orang-orang, dan itu sengaja karena saya merasakan sendiri bahwa kita terkadang mengimani qada dan qadar ketika hidup kita senang, tetapi ketika sulit kita menjadi tidak mengimaninya. Itulah sebabnya mengapa salah satu yang disyaratkan oleh agama dan perjanjian wahyu itu adalah, dan kamu beriman kepada qadar baik dan buruknya, manis dan pahitnya. Ma'asyarul muslimin, bahasa selebar mistis dan islami, mungkin hanya itu saja yang bisa saya katakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa terus dukung channel Mistis dan Islami dengan like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi lonceng. Jangan sesama marilah kita selalu mengimani apa yang telah Allah Tuhan semesta alam berikan. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.